Bab 51-55. Bab 51 Bantuan. Mendekati pintu yang berat, ada lebih dari 10 penjaga dengan mata acuh tak acuh berdiri kokoh di depan gerbang, menghalanginya. Di salah satu sudut gerbang di kursi, duduk seorang pria tampak menyendiri. Di tangannya ada pena dan buku tebal. Pada saat ini banyak klan berbaris di depan orang tua itu, masing-masing dari mereka telah membawa metode ki apapun kepadanya sehingga mereka dapat menandatanganinya. Setelah melakukannya, mereka dengan hati-hati meninggalkan paviliun di bawah tatapan dingin dari 10 penjaga atau lebih. Ini adalah prosedur untuk meninggalkan paviliun metode ki. Sebelum memasuki paviliun metode ki, Xiao Yan dan semua orang diberitahu tentang prosedurnya, oleh karena itu bukan sesuatu yang tidak terduga. Paviliun metode ki adalah tempat di mana semua metode ki klan diadakan, metode yang diperoleh dengan susah payah oleh klan selama lebih dari puluhan generasi. Metode ki ini adalah dasar dari klan Xiao, sehingga klan memiliki tindakan yang sangat protektif pada metode tersebut. Klan memiliki gulungan metode ki mereka yang terbuat dari jenis bambu khusus. Bambu bisa diartikan sebagai ibu anak. Bagian induknya seukuran telapak tangan sedangkan bagian anaknya bisa tumbuh hingga belasan meter. Karena gulungan teknik dibuat dari bahan khusus ini, selama kepala klan memegang bagian induknya, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelinap pergi dengan gulungan itu. Saat seseorang meninggalkan area dengan gulungan anak, gulungan ibu akan memberitahu semua orang. Area pengaruh orang tua kebetulan mencakup seluruh klan Xiao. Oleh karena itu, setelah teknik gulir meninggalkan klan Xiao, itu terdeteksi. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang dengan douki yang cukup kuat dapat dengan paksa menghancurkan hubungan antara gulungan. Namun, dengan kekuatan pada level itu, mengapa seseorang repot-repot mencuri metode ki level Huang? Akhirnya giliran Xiao Yan setelah mengantri untuk jangka waktu tertentu. Berjalan ke depan, dia mengeluarkan metode ki dari sakunya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Menerima gulungan merah tua dari Xiao Yan membuat lelaki tua itu sedikit terkejut. Matanya dengan cepat menilai bocah itu saat dia berpikir dalam hati, ini, Burning Flame Refinement, dilindungi oleh perisai dengan kekuatan Duan Ki ke-9. Bocah kecil ini, untuk berpikir dia benar-benar bisa melewatinya. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Petik 2. Setelah mencatat bahwa Xiao Yan memiliki gulungan itu, lelaki tua itu mengembalikannya kepadanya dan dengan acuh tak acuh memperingatkan, saya pikir Anda tahu aturannya, kan? Gulungan itu tidak bisa meninggalkan klan, jika tidak akan ada konsekuensi yang parah. Anda harus mengembalikan gulungan itu setelah 1 tahun. Seharusnya tidak ada kerusakan padanya. Petik 2. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Xiao Yan pindah ke samping. Dia bersandar di pintu depan dan menunggu gulungan Sun Er direkam. Mengedipkan senyum ringan pada Xiao Yan, Sun Er mengulurkan pergelangan tangannya yang seputih salju dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, wajah tanpa emosi dari lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit senyuman hormat. Menggunakan kedua tangan untuk menerima gulungan itu, dia kemudian dengan cepat mencatat peminjam gulungan itu. Berdiri di samping, Xiao Yan menyipitkan matanya pada lelaki tua itu setelah melihat perubahan sikapnya. Jari-jari Xiao Yan secara naluriah sedikit melengkung. Karena orang tua ini bertanggung jawab atas paviliun metode ki, posisinya di klan sebanding dengan salah satu dari 3 tetua. Xiao Yan telah mendengar bahwa nama panggilan orang tua ini di klan, Xiao Han yang berhati dingin. Orang tua ini, bahkan jika itu kepada ayahnya sendiri, masih akan berbicara. Dengan cara yang asing, wajah tua tanpa emosi, seperti otot-otot orang yang baru saja mati, kaku karena kaku mayat. Pria tua berwajah dingin ini, yang bahkan tidak menghormati tetua klan, bersikap sangat hormat di hadapan Sun Er. Ini sekali lagi menyalakan minat Xiao Yan pada identitas Sun Er. Menggosok hidungnya, dia memikirkan bagaimana setiap kali Sun Er diam tentang identitasnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Er datang dengan senyum di wajahnya. Dengan mengangkat bahu, dia pergi bersamanya melalui pintu depan. Meledak keluar dari pintu masuk yang ramai, Xiao Yan menghirup udara segar. Suasana di dalam paviliun metode ki terlalu menindas untuk bernapas secara normal. Ada apa, Yan Er? Tawa rendah menyambut Xiao Yan saat sesosok muncul. Melihat melalui pintu paviliun metode ki, sosok itu bertanya sambil tersenyum. Memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada ayahnya, Xiao Yan mengangguk kembali dengan senyumnya sendiri.
Sebuah gulungan merah keluar dari dalam lengan bajunya, aku mengerti. Melihat gulungan merah itu, Xiao Zhan menghirup udara dengan tajam, untung kamu bisa mendapatkannya. Dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi ayahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum. Sekarang kamu memiliki metode Qi, setelah kamu menjadi Dou Ze, maka kamu akan dapat berlatih Dou Qi secara nyata. Xiao Yan mengangguk patuh saat dia mengembalikan gulungan merah itu kembali ke lengan bajunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan lembut, saya tidak tahu apa yang istimewa dari metode Qi itu. Metode Qi yang bisa berevolusi, apakah itu mungkin? Ini bahkan lebih aneh dari metode Qi tingkat Tian. Mencoba mengingat kata-kata aneh namun arogan dari Yao Lao. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan tawa pahit. Dia baru saja menemukan salah satu metode Qi terbaik dalam hidupnya, metode Qi tingkat Suan tinggi Sun Er, manipulasi api. Sejujurnya, dia memiliki perjuangan internal ketika dia menolaknya. Lagi pula, metode Qi kaliber itu tidak hanya mahal tetapi juga sangat langka. Memijat dahinya dengan telapak tangan terbuka, dia mulai menyesal menolak kebaikan Sun Er tetapi perbuatan itu sudah dilakukan, sudah terlambat. Xiao Yan tidak memiliki wajah untuk meminta Sun Er lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar Yao Lao tidak bermain-main dengannya. Kalau tidak, dia akan menjadi pecundang terbesar dari semua orang. Ini hanya Hai Xuan, tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun dia tidak normal, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan milikku. Tepat ketika Xiao Yan berdoa agar Yao Lao tidak menipu, Yao Lao memberi sedikit punuk dan mulai berbicara. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu. Mendengar suara dalam pikirannya sendiri, Xiao Yan menggaruk hidungnya. Mulutnya berkedut ke atas menjadi senyum yang menyenangkan saat dia berbicara. Maksudnya mengatakan begitu banyak adalah agar dia bisa memaksa kakek tua itu untuk mengatakan sesuatu yang menenangkan. Dasar anak nakal, mencoba untuk menipu saya. Sebuah gema keluar dari dalam pikiran Xiao Yan. Yao Lao tidak tahu harus tertawa atau menangis dan malah berkata, bocah, teruslah berlatih Dou Qi. Metode Qi bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, milik saya tidak akan lusuh. Di masa depan, prestasi Anda tidak akan lebih rendah dari gadis kecil itu. Klannya hanya, Meskipun Xiao Yan kecewa karena kalimat terakhir tidak bisa dimengerti, dia masih mengangguk sambil tersenyum. Dia diberi jawaban atas pertanyaannya sehingga dia bisa berkonsentrasi berlatih Dou Qi sehingga dia bisa menjadi Dou Ze. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil agar dia menjadi kuat. Dan, baginya untuk menemukan Nalan Yanran yang telah ada di pikirannya selama beberapa waktu. Bab 52 Terobosan. Setelah pemilihan metode Qi, seluruh klan tampak jauh lebih kosong dari biasanya. Klan muda yang tidak dapat mencapai tujuan Qi telah ditugaskan ke berbagai bisnis klan di luar rumah klan, di mana mereka akan mempelajari trik perdagangan masing-masing. Anggota klan yang berbakat, mereka yang telah berhasil memperoleh metode Qi, mulai membenamkan diri dalam pelatihan yang ketat, dengan harapan dapat mempelajari keterampilan metode Qi mereka secepat mungkin. Saat matahari yang membakar naik tinggi di langit, sinar panas membakar bumi seperti oven. Gelombang panas keluar dari tanah menyebabkan riak di udara, membuat udara terdistorsi dan buram. Di dalam hutan lebat di puncak gunung yang berbatasan dengan klan Xiao. Sinar matahari menembus dedaunan lebat, memerciki tanah yang ditumbuhi daun dengan tetesan kecil cahaya, seperti langit penuh bintang. Di hutan kecil dua bayangan berkelok-kelok dan melintas, ledakan berdesir di udara setiap kali telapak tangan mereka bertemu. Angin kencang menyembur keluar dari setiap pertukaran, bergegas melalui daun-daun yang jatuh dan melemparkannya ke udara. Terlibat dalam pukulan keras lainnya, Xiao Yan menggunakan kedua telapak tangannya untuk menangkis tangan adil Sun Er dan suara, boom, teredam terdengar di setiap counter. Meskipun setiap serangan tampak ringan, pada kenyataannya setiap kali seseorang mendarat, itu akan langsung berubah menjadi ganas dan kuat. Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat dia terkena kekuatan yang kuat, cukup kuat untuk membuatnya tersandung dua langkah. Sun Er, di sisi lain, mulai memar di telapak tangannya yang halus karena sering dipukul. Melihat Xiao Yan tersandung ke belakang, senyum tipis terbentuk di bibir Sun Er saat tangannya yang cantik perlahan menari-nari di udara, jari-jarinya terbungkus dalam cahaya sutra kemasan. Tes-tes, sangat kuat. Setelah duduk,
Xiao Yan yang sedikit terkejut dalam hati menggelengkan kepalanya dan mengarahkan matanya ke Sun Er. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia kemudian menjilat bibirnya, memancarkan nafsu pertempuran yang kuat. Dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah dengan telapak kakinya dan berlari ke depan, bintik-bintik lumpur berserakan di belakangnya. Dengan melirik Xiao Yan yang masuk, sudut mulut mungil Sun Er terangkat saat cahaya kemasan di tangannya meningkat. Sebuah kawah kecil tertinggal setelah Xiao Yan mulai bergegas ke depan. Dia tiba-tiba berhenti 1 meter dari Sun Er. Begitu sempurna perhentiannya, seolah-olah Xiao Yan tidak pernah bergerak sama sekali. Melihat kedalaman kendali yang dimiliki Xiao Yan atas gerakannya, mata air musim gugur Sun Er tidak bisa tidak mengungkapkan rasa kekaguman. Ledakan oktan, saat sosoknya yang berlari tiba-tiba berhenti, kaki kanannya mendorong tanah menyebabkan tubuhnya berputar, meningkatkan kekuatan serangannya. Dipenuhi dengan kekuatan, kaki kirinya melengkung di udara, mengeluarkan jeritan angin yang menusuk telinga. Dengan ganas, dia mengarahkan pukulannya ke Sun Er. Melihat serangan masuk sengit Xiao Yan, Sun Er sedikit menganggukkan dagunya yang indah sebagai tanggapan, tangan mungilnya membentuk perisai cahaya setengah lingkaran aneh yang menghantam kaki kiri Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Bang! Ledakan teredam bergema dari bentrokan yang menyebabkan daun-daun di tanah tersapu ke langit, sebelum berhamburan. Kaki bertemu tinju dalam tabrakan sesaat dan sepersekian detik kemudian, kedua sosok itu didorong mundur. Kekuatan pukulan itu cukup untuk mendorong tubuh Xiao Yan 4-5 meter ke udara. Saat tubuhnya jatuh ke bawah, dia memiringkan tangan kanannya menghadap pohon di dekatnya dan mengeluarkan kekuatan isap untuk meniadakan kekuatan jatuh. Melompat dari cabang pohon, dia mendarat dengan mantap ke tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er yang juga didorong mundur beberapa langkah, Xiao Yan memukul bibirnya dan tertawa, bertanya, apa teknik Dou yang kamu gunakan? Teknik Xuan Dou tingkat tinggi, Swallow's Return, ketika dikuasai, ia mampu mengembalikan kekuatan serangan lawan. Saya hanya di level pemula, jadi saya hanya bisa mengembalikan sekitar 10% dari kekuatan. Sun Er tersenyum sambil menjawab. Setelah mengerti, sebuah pemikiran muncul dari dalam Xiao Yan, meminjam kekuatan untuk melawan yang lain. Teknik Dou yang digunakan kakak Xiao Yan ini juga tidak buruk. Jika Sun Er bukan Dou Ze bintang 1 dengan kekuatan di luar kekuatanmu, aku tidak akan mampu menahan kekuatan kuat dari serangan itu. Sun Er tersenyum, matanya membentuk 2 bulan sabit. Xiao Yan mengangkat bahu tanpa berkomentar, dengan malas memutar lehernya. Pertarungan tingkat tinggi menyebabkan kelelahan otot dan kelelahan mental menumpuk. Menggosok keringat yang mengalir seperti air dari wajahnya, Xiao Yan diam-diam mengutuk cuaca panas dan lembab sebelum dia menanggalkan bajunya. Di bawah kemeja, fisiknya yang muda, agak kecoklatan dan bugar terungkap. Meskipun tidak dianggap berotot, tubuh kecilnya menyembunyikan kekuatan ledakan. Menikmati Xiao Yan yang setengah telanjang, wajah cantik Sun Er memerah. Xiao Yan meraih pakaiannya dan bersandar lelah pada batu kapur. Menghadapi Sun Er, dia tertawa terbahak-bahak, ini sudah 2 bulan, namun aku masih terjebak di 8 Duan Qi. Melihat Xiao Yan yang agak tak berdaya, Sun Er mengerutkan bibirnya dan terkikik. Dengan anggun duduk, dia bergabung dengan Xiao Yan dan bersandar di batu kapur. Dia mengambil pakaian yang dipenuhi keringat dari Xiao Yan sebelum dengan lembut mengeringkan keringat dari tubuhnya. Menghiburnya, dia berkata, Duan Qi ke-8 hingga ke-9 adalah awal dari tahap kemacetan Dou Qi. Xiao Yan GG seharusnya tidak sabar. Ketika waktunya tepat, semua yang seharusnya akan. Pada titik ini, Sun Er tiba-tiba merasakan tatapan panas dan mendongak, dia menemukan Xiao Yan menatapnya. Tersipu merah, dia cemberut main-main, Xiao Yan GG. Nada lembut dan lucu gadis muda itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan di hutan yang lembab. Karena cuaca yang panas, Sun Er mengenakan celemek pendek berwarna hijau muda yang memperlihatkan sepetak indah kulit putih di bawah tengkuknya yang panjang dan memikat. Selain itu, marshmallow yang berkembang dari gadis muda itu terungkap dari kontur ketat pakaiannya, menyebabkan rasa keindahan di tubuh muda. Dihadapkan dengan pemandangan yang begitu indah, tidak heran jika Xiao Yan merasa sedikit linglung. Dibangunkan dari pingsannya oleh Sun Er, wajah Xiao Yan sedikit memerah. Sambil tertawa malu, dia berbaring di atas batu kapur yang mendingin, perlahan menutup matanya, membiarkan sepasang tangan mungil Sun Er menggosok tubuhnya dengan lembut.
Sudut bibirnya yang kemerahan sedikit terangkat ke atas saat Sun Er membantu menyekat tubuh Xiao Yan. Tanpa berbalik, dia diam-diam menyapu sekilas ke seluruh tubuhnya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa tanpa sadar, dia telah tertidur. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Sun Er juga mengerti bahwa pertarungan tingkat tinggi hari ini telah menyebabkan dia kelelahan. Mengernyitkan hidungnya, dia meletakkan pakaiannya saat cahaya keemasan lembut mulai berkumpul di ujung jarinya. Diam-diam melirik Xiao Yan yang tidak responsif, Sun Er meletakkan jari di kulit Xiao Yan. Cahaya keemasan mengikuti jalan di sepanjang jari dan meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Saat cahaya keemasan dipindahkan, butiran keringat mulai mengalir di dahi Sun Er dan dia terlihat sedikit menggertakkan giginya. Saat dia bersiap untuk melanjutkan transfer, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Saat dia tertidur lelap di samping batu kapur, kekuatan penghisap yang tak terduga tiba-tiba berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Garis-garis Douqi berkumpul dari sekitarnya dan mulai dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Oh, apakah itu terobosan? Terkesiap kaget dan kagum bisa terdengar saat mulut kecil Sun Er membentuk-bentuk O dan dia diam-diam memperhatikan Xiao Yan saat dia tanpa sadar menyerap Douqi. Bab 53/9 Duan Qi. Di hutan rimbun kecil, benang putih Douqi mengalir di udara, terus diserap oleh tubuh Xiao Yan saat ia tertidur. Melihat Xiao Yan, yang praktis menjadi penyerap energi, Sun Er merasa terkejut. Diam-diam membuat jarak di antara dia berdiri dengan waspada dan menjaga area itu. Jika Xiao Yan dibangkitkan dari status mediasi pelatihannya, dia akan kehilangan kesempatan untuk naik ke level lain. Keberhasilan kemajuan Xiao Yan bisa dikatakan hampir pasti. Saat Douqi diserap, jejak kelelahan yang samar di wajah Xiao Yan berangsur-angsur memudar. Seperti sepotong batu giok yang hangat, wajahnya yang halus dan cantik bersinar dengan cahaya pucat. Selama 1 jam berikutnya, peristiwa-peristiwa ini berlangsung terus di dalam hutan kecil yang lebat, sampai akhirnya tiba di akhir. Akhirnya, ketika gumpalan terakhir Douqi memasuki Xiao Yan, hutan kecil itu mendapatkan kembali ketenangan aslinya, sinar matahari yang membakar terus menyinari hutan. Meskipun mata Xiao Yan tertutup rapat, dadanya naik turun dengan mulus dan mantap. Sun Er, melihat ini, menghela nafas lega, santai dan tertawa lembut, dia akhirnya mencapai Duan Qi ke-9. Mungkin dalam setengah tahun, Xiao Yan GG akan mampu menyingkat Douqi Cyclone dan menjadi Douze sejati. Senyum ringan di bibirnya, Sun Er melompat ke batu kapur di dekatnya dan duduk dalam posisi bersila. Siku di lututnya, telapak tangan menopang dagunya sementara jari-jarinya berbaring di pipinya, dia menunggu Xiao Yan bangun. Langit berangsur-angsur berubah menjadi senja ketika Xiao Yan akhirnya bangun dari tidur nyenyaknya. Mengedipkan matanya dalam kebingungan, Xiao Yan menatap kosong sebelum mendapatkan kembali akalnya. Mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada sosok yang mengenakan sinar keemasan matahari terbenam. Cerah dan jernih seperti air cair, sepasang mata bertemu dengannya. Dia tersenyum. Apakah Xiao Yan GG akhirnya bangun? Sun Er tertawa terbahak-bahak saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan yang baru bangun. Tersenyum dengan anggukan kepala, Xiao Yan bangkit. Memutar lehernya yang mati rasa, dia dengan malas meregangkan tubuh. Pilih pala, suara memuaskan tulang retak satu sama lain bisa terdengar dari tubuh yang baru saja mengangkat Duan Qi. Bingung pada perasaan mencapai terobosan, Xiao Yan mengepalkan tangannya sebelum membukanya lagi, rahangnya sedikit mengendur dan dia memiringkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan bagian keraguan dan ketidakpastian yang sama dan dia mengucapkan, "Apa, aku sepertinya telah mencapai 9 Duan Qi." Menatap tatapan bingung Xiao Yan dengan tatapan tertarik, Sun Er mulai tertawa. Setelah melihat anggukan Sun Er, bibir Xiao Yan melengkung ke atas menjadi senyuman. Hatinya terkejut, meskipun dia masih tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terakhir kali dia membuat terobosan, adalah ketika dia sedang tidur. Kali ini dia membuat terobosan lain saat tertidur. Cara menerobos ini agak terlalu lucu. Dengan kuat meninju udara beberapa kali berturut-turut dengan cepat dan merasakan Douqi yang lebih kuat dari beberapa jam yang lalu, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Setelah mendapatkan semua kejutan menyenangkan dari pikirannya, Xiao Yan akhirnya menyadari. Warna langit yang keruh, memberikan senyum minta maaf kepada Sun Er, dia tahu bahwa dia telah menunggunya selama ini. Sambil mengenakan kembali pakaiannya, dia mulai membuat lelucon dengan Sun Er, tidak pergi.
Hari ini adalah hari yang baik, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya mentraktir Anda makan enak di kota hutang? TL, G sama dengan kakak dan GG sama dengan kakak. Kiki, aku ingin makanan yang paling mahal kalau begitu, dia menjawab dengan tawa ringannya sendiri. Berjingkat-jingkat di atas batu kapur untuk sementara waktu, dia dengan hati-hati menjatuhkan diri di sebelah Xiaoyan, memancarkan tawa samar yang tersebar di hutan hijau yang hati-hati. Titik 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 titik. Untuk berterima kasih kepada Sun Er karena telah menunggu sepanjang sore, Xiaoyan berhati-hati untuk membawa Sun Er berjalan-jalan di sekitar kota Wutang sebelum berpisah dengannya di klan. Menyeret kakinya yang masih agak bersemangat kembali ke kamarnya, Xiaoyan menjatuhkan diri dengan berat ke tempat tidurnya dan memeluk selimutnya. Dengan gumaman lembut pada dirinya sendiri, dia berkata, aku akhirnya akan menjadi Douse sekali lagi. Hei, terobosan yang baru saja kau lakukan, itu karena gadis kecil itu. Dari tengah ruangan, tawa seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Mengangkat satu kelopak mata, Xiaoyan menatap malas ke arah Yao Lao dan mengerutkan alisnya, apa hubungan Sun Er dengan ini? Dia pasti punya peran, kalau tidak, kamu akan membutuhkan waktu seminggu untuk melakukan terobosan sendiri. Tubuh transparan Yao Lao duduk di kursi, nada santainya berdering di seluruh ruangan. Dengan enggan mengangkat bahunya, Xiaoyan melemparkan kepalanya kembali ke selimutnya. Saat ini aku sudah berusia 92, jika aku ingin terobosan untuk menjadi Douse, aku khawatir itu akan memakan waktu setengah tahun atau lebih. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan melepaskan selimutnya. Wajahnya yang sebelumnya terfokus menjadi suram, suaranya sekarang mengungkapkan nada dingin, 1 tahun telah berlalu, namun saya masih bukan bintang 1 Douse. Jika hal-hal terus berjalan pada tingkat ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun. Setelah mendengar ini, Yao Lao mengangkat mata untuk menatapnya tetapi tetap diam. Nalan Yanran sedang dilatih untuk menjadi pemimpin fraksi Misty Cloud berikutnya. Bakatnya tidak bisa dikatakan rendah sama sekali dan fraksi Misty Cloud juga cukup kuat. Mereka bahkan memiliki alkemis tangguh Pil King Gu He di antara barisan mereka. Jika dia membantu Nalan Yanran, kecepatannya akan menakutkan. Itu tidak akan lebih lambat dari kecepatan latihan saya. Xiaoyan berpikir keras pada dirinya sendiri. Yao Lao memiringkan kepalanya ke arah Xiaoyan dan melihat kristal terang seperti mata Xiaoyan fokus pada dirinya sendiri. Yao Lao segera mulai tertawa tetapi masih tidak berkomentar. Melihat wajah Yao Lao, Xiaoyan hanya bisa memutar matanya. Kata-katanya tidak ada gunanya. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Lao perlahan menghela nafas. Berdiri untuk berjalan menuju Xiaoyan, bibirnya mulai membentuk senyuman, orang Gu He itu tidak lebih dari alkemis tingkat 6. Apakah dia bahkan layak disebut Raja Pil? Selain memurnikan pil, apa lagi yang bisa dia lakukan? Petik 2. Mendengar Yao Lao berbicara dengan cara ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersenyum. Pada saat ini, dia tahu bahwa guru misterius itu akhirnya akan menunjukkan tangannya. Besok, kamu akan pergi membeli beberapa bahan. Gathering powder, kamu akan memakannya seperti permen, aku tidak percaya Nalan ini akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yao Lao mencibir dengan bangga. Bab 54, mengumpulkan uang. Tentu saja, mengatakan bahwa dia akan bisa makan Gathering pills seperti permen adalah klaim yang agak sombong. Namun, mengingat keterampilan Yao Lao, dengan bahan yang cukup, membantu Xiaoyan memperbaiki puluhan pil pengumpul bukanlah masalah. Namun, bahkan dengan semua klaim sombong dari Yao Lao, Xiaoyao tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan. Dengan setiap materi yang dibutuhkan diucapkan oleh Yao Lao, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan hatinya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Besok, persiapkan untukku 4 bunga teratai daun bertinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang sudah mentah, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan batu ajaib atribut air peringkat 2. Terdengar suara acuh tak acuh Yao Lao dan ketika dia melihat Xiao penampilan Yan yang kaku dan jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa masalahnya? Teratai daun bertinta berusia 50 tahun. Bunga seusia itu dijual seharga 3.000 koin emas dan itu hanya untuk 1 bunga. Buah racun ular matang. Itu dianggap sebagai salah satu bahan alkimia kelas bawah, bahkan apotek tidak membawanya,
itu harus melalui keberuntungan jika seseorang ingin mendapatkannya dan setidaknya 8.000 koin emas diperlukan untuk membeli hanya satu. Dan rumput pengumpul roh yang berusia 20 tahun. Ya Tuhan, saya hanya mendengar item ini muncul di lelang hanya sekali dan harga awalnya adalah 10.500 emas. Bahkan batu ajaib atribut air peringkat 2, yang termurah dari semua bahan, akan membutuhkan setidaknya 2.000 keping emas. Xiao Yan menyeka alisnya yang berkeringat dan mengerang kesakitan, bahan-bahan ini saja akan menghabiskan biaya sekitar 50.000. Di mana di dunia ini saya akan mendapatkan uang dalam jumlah besar? Mendengar Xiao Yan merengek, Yao Lao hanya memutar matanya dan mengangkat bahu dengan mengejek, mendapatkan bahan-bahan itu adalah masalahmu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya hanya akan bertanggung jawab untuk memperbaiki bahan-bahannya. Petik 2. Sialan. Biaya untuk semuanya akan menjadi terlalu tinggi. Jika saya benar-benar akan makan gathering key powder seperti permen, saya khawatir bahkan kekayaan klan Xiao tidak akan mampu menutupi biayanya. Memarahi dirinya sendiri, Xiao Yan meraba kartu hijau yang dia sembunyikan di bawah bantal dengan sedikit penyesalan. Tak berdaya, dia berkata, saya hanya memiliki 10.000 emas tersisa dari menjual Foundation Elixir, tidak cukup untuk membeli bahan yang Anda butuhkan. Yao Lao tertawa sambil duduk santai di kursi, menunjukkan bahwa masalah mendapatkan bahan tidak menjadi perhatiannya. Sambil meremas-remas kepalanya, Xiao Yan meringis kesakitan saat dia melanjutkan pemikirannya. Pertama, saya hanya akan menggunakan uang ini untuk membeli bahan-bahan untuk yayasan elixir. Lalu saya akan menjualnya di rumah lelang, jika tidak, saya tidak akan pernah mendapatkan cukup uang. Yao Lao mengangguk puas. Baginya, menyempurnakan sesuatu yang bermutu rendah seperti Foundation Elixir bukanlah hal yang berat. Menghela napas pendek, Xiao Yan menjatuhkan diri kembali ke tempat tidurnya dan tertawa getir, menjadi miskin sangat menyebalkan. Keesokan paginya, Xiao Yan diam-diam menyelinap pergi dari klan ke apotek Wutan City dan membeli semua bahan dibutuhkan untuk Foundation Elixir. Setelah itu, Xiao Yan mencari kedai di daerah terpencil dan masuk. Karena dia akan menjual obat mujarab untuk digunakan orang lain, dia bisa membiarkan Yao Lao mencampur bahan-bahannya tanpa peduli sedikitpun. Jadi, seperti terakhir kali, Xiao Yan membeli bahan dengan kualitas termurah dan terendah. Karena dia sangat membutuhkan uang, Xiao Yan membeli bahan yang cukup untuk membuat 7 Foundation Elixir, yang benar-benar menghabiskan uang kartu hijau. Sambil menunggu Yao Lao memperbaiki bahan-bahannya, Xiao Yan mulai mengibaskan kartu hijau di tangannya. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menyadari bahwa dia sekali lagi kembali ke keadaan semula yang dilanda kemiskinan. Kali ini, Yao Lao telah menghabiskan 1 jam penuh untuk membuat semua Foundation Elixir. Mengatur masing-masing dari 7 botol batu giok putih dengan rapi di atas meja, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum lebar. Dengan hati-hati membungkus setiap botol dengan kain, dia mengikatnya erat-erat ke punggungnya. Dengan lembut menepuk eliksir di punggungnya, Xiao Yan mengayunkan jubah hitam besar menutupi dirinya untuk menyembunyikan dia dan eliksir dari pandangan sebelum tertawa sendiri saat dia keluar dari kedai. Di rumah lelang primer di dalam aula pemeriksaan harta karun. Juru lelang utama lelang primer, Ya Fei, menatap 7 botol batu giok kecil yang penuh dengan Foundation Elixir di depannya dengan kaget. Matanya telah kehilangan kilauannya yang biasa dan dia mencondongkan tubuh ke depan pada sudut yang berbahaya. Batuk, duduk tidak terlalu jauh dari Ya Fei dengan kantong hitamnya, Xiao Yan terbatuk, membawanya kembali ke perhatian. Tangan putih pucatnya dengan lembut meraba-raba botol batu giok sementara dia mengendusnya untuk mencoba dan mengotentikasi ramuan itu. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan botol-botol itu kepada Guni, ahli alkemis dari pelelangan. Mengambil Foundation Elixir darinya, Guni mulai memeriksa botolnya dengan cermat dan kemudian berkata, semua ini benar-benar Foundation Elixir. Setelah mendengar konfirmasi Guni, alis Ya Fei terangkat karena terkejut. Dia mengamati sosok berjubah hitam di depannya dan wajahnya tersenyum. Mengeluarkan daya tarik paling banyak yang bisa dia kumpulkan, dia berkata, saya tidak berpikir setengah tahun kemudian, Paman akan membawakan kami bisnis sebesar itu. Kapan ramuan itu akan dijual? Sosok berjubah itu bertanya dengan suara Yao Lao. Apakah Paman membutuhkan uang segera? Jika Anda tidak terlalu sibuk, saya sarankan menunggu 1 atau 2 hari,
7 botol Foundation Elixir jarang datang ke pasar pada waktu yang bersamaan. Jika Anda membiarkan rumah lelang mempublikasikan ini maka keuntungan Anda pasti akan jauh lebih tinggi. Ya Fei tersenyum manis sambil menyarankan idenya. Mendengar ini, sosok berjubah itu terdiam sesaat dan untuk sesaat, terangan ringan sebagai konfirmasi terdengar. Mendengar jawabannya, wajah tersenyum Ya Fei tergelincir sejenak. Tangan putihnya meraih cangkir tehnya dan membawanya ke bibirnya. Dia sekarang bisa memastikan bahwa sosok berjubah hitam ini adalah alkemis peringkat 2, jika bukan alkemis peringkat 3. Sambil menyesap cangkir tehnya, sosok berjubah itu berbicara sekali lagi dengan suara tua, mungkin rumah lelangmu bisa membantuku mendapatkan beberapa bahan alkimia juga. Mata cerah Ya Fei berbinar saat dia duduk di atas kursi. Sambil tersenyum lebih cerah, dia berkata, bahan apa yang paman inginkan? 4 teratai daun tinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang mentah, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan 1 inti sihir peringkat 2 atribut air. Di sisi Ya Fei, wajah Guni berubah drastis setelah mendengar kata-kata itu, bahan yang terdaftar. Matanya memiliki sedikit kebingungan saat dia melihat sosok berjubah hitam. Hehe, Ya Fei pasti akan membantu paman menemukan bahan-bahan itu. Saat saya mendengar satu penyebutan item apapun, saya akan segera memberi tahu paman. Tapi, di mana paman tinggal? Aku bertanya-tanya. Bagaimana kita akan tetap berhubungan? Saat Ya Fei bertanya, dia melirik Guni dan melihat keterkejutan terukir di wajahnya. Melihat bahwa hatinya memberikan lompatan yang hebat tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutannya di wajahnya. Tidak perlu mencoba menghubungiku. Jika salah satu bahan muncul, kurangi biaya dari Foundation Elixir. Saya akan berkunjung lagi. Di bawah jubah hitam, sebuah suara keriput terdengar. Aku juga punya urusan lain yang harus diselesaikan yang tidak bisa ditunda. Aku akan kembali dalam 2 hari. Dengan mengatakan itu, pria berjubah itu berdiri dan berjalan keluar dari rumah lelang. Melihatnya menghilang saat dia berbalik, mata Ya Fei menyipit. Apakah ada yang salah dengan bahan yang dia minta? Guni susu. Guni menggelengkan kepalanya dan menghela napas sebelum tertawa pahit. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah bahan untuk memperbaiki dan membuat bubuk pengumpul ki. Wajah Ya Fei berubah segera setelah mendengar itu. Bukankah seseorang harus menjadi alkemis peringkat 4 sebelum mencoba membuat ki gathering powder? Mengangguk kepalanya, Guni melanjutkan, sepertinya memang begitu. Namun, di dalam kekaisaran Jiama, tidak ada lebih dari 20 alkemis peringkat 4. Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar tentang orang berjubah misterius ini sebelumnya? Ya Fei dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu saat dia berbicara. Seorang alkemis peringkat 4, jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan membuatnya berhutang budi padaku. Bab 55, Kecelakaan. Melihat kemampuan rumah lelang primer untuk menyebarkan informasi, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa itu sangat efektif. Baru sehari sejak Xiaoyan menyerahkan Foundation Elixirnya ke rumah lelang, namun hampir setiap klan berpengaruh di kota Wutan telah mendengar berita yang menyebabkan gangguan besar. Satu-satunya hal yang berbeda antara lelang ini dan yang terakhir adalah bintang pertunjukan. Lelang sebelumnya memamerkan teknik Suandou tingkat tinggi, sebuah karya yang akan mendapatkan harga setinggi langit setiap hari, karena itu hanya kekuatan besar yang memiliki kualifikasi untuk menawar, mereka yang berpangkat lebih rendah hanya bisa menonton dalam kerinduan. Tetapi bagi banyak orang, Foundation Elixir adalah tujuan yang lebih realistis. Untuk membantu anak-anak mereka menjadi doze secepat mungkin, banyak tetua dari berbagai klan bersedia menghabiskan cukup banyak untuk barang-barang yang menguntungkan seperti Foundation Elixir. Kata-kata Yayasan Elixir telah menyebar cukup untuk mengirim kota Wutan beramai-ramai dengan kegembiraan, bahkan Xiaoyan, yang sangat terpencil di dalam klannya, mengetahui berita itu. Melihat keributan yang disebabkan oleh 7 botol Yayasan Elixir yang tidak murni, meskipun terkejut, Xiaoyan bersyukur karena dapat mengkonfirmasi pesona unik yang dimiliki pil di benua ini. Pada hari kedua, klan Xiao juga menerima undangan dari rumah lelang primer. Kemungkinan besar karena Xiao Zhan sebelumnya telah membeli Foundation Elixir. Beberapa tetua klan tertarik dengan penampilan Yayasan Elixir, terutama mereka yang masih memiliki anak yang belum mencapai level dozes. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyelinap keluar di sore hari, tetapi sebelum rencananya membuahkan hasil, dia dihentikan oleh seorang utusan dari Xiao Zhan.
Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang utusan dan berjalan menuju pintu masuk klan. Di pintu masuk, Xiao Yan tidak hanya menemukan Xiao Zhan, tetapi juga beberapa tetua yang berkumpul di sana, semuanya sibuk dengan kegembiraan. Mengangkat kepalanya untuk menemukan Xiao Yan yang mendekat dengan santai, Xiao Zhan yang menyeringai mendesak Xiao Yan untuk maju dengan gerakan tangannya. Xiao Yan menghela nafas, melihat ayahnya memanggilnya. Saat dia berjalan ke depan, pandangannya tertuju pada dua sosok di sebelah Xiao Zhan dan alisnya berkerut saat melihatnya. Pelacuran, seperti wanita, Xiao Yu mengejek Xiao Yan yang cemberut. Dia telah dibuat menunggu sepanjang hari untuk, putri, untuk ini dia sedikit marah. Apakah kamu benar-benar terburu-buru ke pemakamanmu? Xiao Yan membantah dengan cara apa adanya. Xiao Yu menggertakkan giginya karena marah, hampir mematahkan giginya. Puff! Di dalam kerumunan, tawa mengejek seorang gadis muda terdengar seperti lonceng perak. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan melihat Sun Er berdiri di tengah kerumunan. Mengangkat bahu padanya, dia balas tersenyum, apakah kamu akan pergi ke rumah lelang juga? Tinggal di dalam pekarangan klan benar-benar membosankan. Aku mungkin juga pergi melihat-lihat kapan saja aku bisa. Sun Er menerobos kerumunan untuk berdiri di sisi Xiao Yan, tawanya yang indah bergema di belakangnya saat dia berjalan. Lagian apa yang ada untukmu, kecuali, ya paling-paling hanya beberapa Foundation Elixir. Tidak ada yang berguna bagimu yang akan ada di sana. Xiao Yan bertanya dengan senyum menyenangkan di wajahnya. Huff, kau masih berani bicara balik. Jika bukan karena Foundation Elixir itu, kamu tidak akan berada di dekat levelku. Balas Xiao Ning pahit, kakinya masih sedikit goyah karena dia baru saja pulih sepenuhnya. Dia baru saja sembuh dari pertarungannya dengan Xiao Yan 2 bulan yang lalu, tapi sekarang, saat dia melihat dua orang yang diejek berdiri begitu dekat satu sama lain, pipinya memerah karena cemburu. Seolah-olah dia melupakan pelajaran yang diajarkan Xiao Yan padanya, setelah semua rasa sakit itu. Kamu masih gatal untuk berkelahi. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya, ekspresi Xiao Yan sangat tidak jelas, tidak ada yang tahu apakah dia tersenyum atau tidak. Kamu, kemarahan Xiao Ning tumbuh seiring dengan mengepalkan tinjunya, tapi perlahan, tinjunya rileks dan kembali ke keadaan semula. Sambil mencibir, dia melanjutkan dengan, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri, meskipun kamu berhasil melukaiku saat itu, aku masih harus berterima kasih atas pengalamannya. Jika bukan karena periode penyembuhan ini, saya bahkan tidak akan bisa mendekati 9 Duan Doqi. Dalam 7 hari paling lama, saya akan dapat menembus ke 9 Duan. Setelah itu, kita akan melihat siapa yang ingin bertarung lagi dan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Mendengar Xiao Ning, beberapa klan yang lebih tua di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi terlihat heran dengan klaimnya. Bahkan tetua pertama di dekatnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga yang menyenangkan dari wajahnya. Sungguh, cucunya ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Alis Xiao Zhan berkerut karena kesal saat dia melihat sesepuh pertama. Ketika dia hendak melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang bersiap untuk pergi, dia berhenti ketika dia melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan ke arah Xiao Ning dan sejenak terpana dengan kata-kata yang akan dia katakan mati di mulutnya. Menghadapi Xiao Ning, yang wajahnya masih memiliki seringai arogan, Xiao Yan menguap setelah beberapa saat hening. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada netral, ya, ini cukup memalukan. Hanya beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja memasuki 9 Duan Qi. Saya khawatir sepertinya Anda masih selangkah di belakang. Petik 2. Tepat setelah mendengar Xiao Yan, semua klan di sekitarnya terdiam. Tampak keterkejutan dan keheranan muncul di wajah semua orang saat mereka menyaksikan wajah tenang Xiao Yan. Xiao Yan mengatakan dia menerobos, secara tidak sengaja. Tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Anak ini sengaja memukul Xiao Ning di tempat yang paling menyakitkan, Xiao Ning yang malang. Seringai arogan Xiao Ning menjadi kaku saat dia mendengar Xiao Yan. Mulutnya mulai berkedut perlahan, dan tenggorokannya gemetar. Dengan tatapan tak tergoyahkan pada Xiao Yan yang berlangsung selama beberapa waktu, Xiao Ning akhirnya mundur dengan tatapan sedih. Dia mengira dia bisa mendapatkan wajah dengan terobosan yang diharapkannya, tetapi siapa yang mengira bahwa dia bertemu dengan pernyataan yang bahkan lebih mengejutkan. Tangan seperti batu giok menopang Xiao Ning yang agak tertindas saat Xiao Yu memelototi Xiao Yan dengan marah, seolah mencoba membakar lubang ke dalam dirinya.
Anehnya, dia tidak mengatakan apapun untuk mengejeknya, hanya berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana tepatnya bajingan kecil ini berlatih. Itu hanya 2 bulan, bagaimana dia bisa mencapai Duan ke-9. Petik 2. Meskipun ada pertumpahan darah di antara mereka, Xiao Yu masih terpesona dengan kemajuan pesat Xiao Yan. Haha, suara tawa menggelegar dari Xiao Zhan, kekesalannya sebelumnya memudar saat dia melihat wajah terkejut dari anggota klannya. Memandang sekilas ke arah penatua pertama, dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, pelelangan akan dimulai, penundaan lagi dan kita akan kehilangan kesempatan kita." Melihat para tetua berjalan keluar dari pintu utama, Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan dengan gembira mengacak-acak rambut putranya. Dia memuji Xiao Yan dengan nada senang, "Tidak buruk, kamu telah membuat ayahmu bangga lagi." Kabut tua itu, tetua pertama, terus berbicara tentang seberapa besar bakat cucunya sampai aku hampir merasa ingin bunuh diri karena kesal. Dia jelas ingin klan berinvestasi dalam sebotol Foundation Elixir untuk cucunya. Berputar-putar seperti itu, sepatu roda murahan yang sangat menyebalkan. Dengan rambutnya yang acak-acakan, Xiao Yan memaksakan sebuah senyuman. Dia dengan polos merentangkan tangannya sambil melangkah keluar dari pintu utama saat dia dengan enggan menjawab, "Awalnya, aku tidak ingin mengungkapkannya tetapi dia hanya harus memaksa tanganku." Di kejauhan dari pintu, mendengar kata-kata Xiao Yan, mulut Xiao Ning berkedut saat hatinya menjadi berat dengan kesuraman dan depresi.